We got history, got me feeling the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Akbar Firdaus, kelas 1 reguler B, NPM D1A 21009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pandu Anggara Respian dengan NPM D1A 2100050. Saya dari kelas 1 reguler B. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nova Yudia dari kelas 1 RB dengan NPM D1A2 140. Perkenalkan, nama saya Padel Akbar Hermansyah dari kelas reguler 1B, NPM D1 2100051. Halo, perkenalkan, nama saya Rafli Nurian Nugraha dari kelas reguler B, NPM D1A21044. Halo, nama saya Krisna Witanto dengan NPM D1A2100048. Saya dari kelas 1 reguler B. Perkenalkan, nama saya Yogi Kurniawan, MPM D1A2100/5 dari kelas 1 reguler B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Felix dari kelas 1 RB dengan NPM D1A210046. Pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Jadi menurut saya perkembangan teknologi informasi adalah penggunaan perangkat keras ya, terus perangkat lunak, pelayanan, dan infrastruktur pendukung untuk mengelola dan menyampaikan informasi menggunakan suara dan data dan video. Itu menurut saya. Pengertian teknologi informasi menurut Hugh Denkin tahun 1996 adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Pengertian teknologi informasi menurut Brown, De Hayes, Hopper, dan Perkins adalah kombinasi dari teknologi komputer yang tersusun dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproses dan juga menyimpan teknologi komunikasi informasi untuk melakukan distribusi informasi. Menurut saya, teknologi informasi atau istilah dalam bahasa Inggris information technology adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, atau mengomunikasikan dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang dapat menyimpan dan menyebarkan data dalam bentuk informasi sehingga orang lain dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna. Oke. Menurut referensi yang saya baca dari para ahli yaitu Martin, perkembangan teknologi informasi adalah perkembangan teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer, hardware, dan software saja yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga mencangkup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Sini saya akan menjelaskan teknologi dan manusia saat ini menjadi suatu kesatuan yang menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana kedua faktor tersebut saling berkaitan dan dapat digabungkan menjadi sebuah sistem. Istilah populer untuk saat ini dinamakan dengan sistem informasi. Definisi dari sistem informasi yaitu secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan juga teknologi yang mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan juga algoritma. Menurut kalian nih ya, dampak positif teknologi pada zaman sekarang gimana? Kalau menurut gua, dampak positif dari perkembangan teknologi informasi itu banyak. Seperti kita bisa berbagi informasi, saling tukar informasi di dunia kerja juga gitu ya. Iya, di dalam dunia kerja itu sangat bermanfaat. Itu kegunaan salah satu dari perkembangan teknologi informasi. Nah, yang lain? Tambahan dari saya. Menurut saya, dampak positif dari perkembangan teknologi
informasi itu salah satunya yaitu mempercepat akses arus informasi. Contohnya mengirim file melalui WA, lewat WA gitu. Ya, lewat WA itu gimana? Contoh mengirim file berupa Word gitu Ya, menggunakan jalur WA. Pesan gitu. Oh, pesan. Bukan pesan sih. Terus gimana? Pesan Gimana juga dong? bisa. Pesan bisa. Bisa menelepon dari jarak jauh gitu. Kemudian membantu mempercepat pekerjaan manusia. Contohnya membuat proposal. Kalau tulis tangan kan lama gitu. Nah, dengan adanya teknologi bisa dipersingkat. Mempersingkat dan mempercepat pekerjaan manusia. Ada yang menambahkannya lagi? Kok aman? Aman. Ya. ngomong. Ya, ini kan diskusi kan ya. Iya, santai aja. Tinggas. Ayo yang lain. Kalau misalnya dampak positif tentang informasi. Iya. Nah, mulai dari berbagai bidang. Kan Contoh ini nih ada. oh ya, Dari bidang bisnis. Dalam bidang bisnis penggunaan TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik. E-commerce, fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Saya akan menambahkan dari bidang budaya. Keuntungannya, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furnitur negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua yang maka akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Mungkin ada tambahan dari saya, dampak positif dari segi perbankan ya. Kalau dari segi perbankan mungkin mempermudah akses transfer atau transaksi tanpa harus keluar rumah. Jadi bisa lewat digital apa saja seperti handphone atau komputer tanpa harus datang ke forumnya. Jadi bisa dibilang mempermudah juga sih. Mungkin ada tambahan lagi Kalau dari saya, penambahan dari bidang kesehatan yaitu dapat mengetahui riwayat-riwayat penyakit yang lebih cepat dan membantu penanganan terhadap pasiennya. Nah, itu ya. Tadi kan kamu itu bisa bilang Dapat mengetahui riwayat-riwayat penyakitnya, membantu mengetahui. dari mana tuh sumbernya? ya dari riwayat penyakit kan, dari kalau ada penyakit apapun pasti informasinya itu disimpan dalam suatu data. Jadi riwayat-riwayatnya itu diperoleh dari data-data yang lama gitu. Jadi bisa melihat data-data yang lama. Oh, Kalau orang ini misalnya datanya hilang, ya kesalahan, yang penting bukan salah saya. kok bisa gitu? Jadi kesalahan dari sistemnya, bukan, maksudnya kesalahan dari sistemnya nggak menyangkut ya. Gimana ya? Jadi kan kalau misalnya datanya hilang kan pasti kita kan punya cadangan atau gimana gitu kan ya. Nah, cadangannya gimana? Santai aja, santai. Malah tarik. Gak usah tegang. Ini forum santai. Podcast. Iya. Kalau menurut saya ya, teknologi bisa mempermudah jejaring sosial,
seperti sosial media atau pembayaran yang lainnya, permudah. Tapi terkadang ada orang yang mengoceh lah ya, ngoceh ya. Jadi teknologi itu mempersulit juga terkadang. Dampak negatif. Nanti Siji, dua, tilo. kesimpulan yang kami dapat dalam diskusi kali ini menyatakan bahwa perkembangan dunia teknologi informasi memiliki banyak sisi negatif dan juga sisi positif. Jadi dalam sisi positif, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini di dalam perubahan masyarakat, tidak terkecuali dalam berkomunikasi antar manusia. Kemajuan teknologi membuat komunikasi semakin mudah. Saat tidak dapat bertemu, kami bisa melalui online berkomunikasinya. Adanya fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi seperti media sosial, WhatsApp, Messenger yang bisa digunakan untuk chatting, membuat smartphone banyak diminati oleh kaum muda, khususnya remaja. Apalagi saat ini sudah banyak aplikasi untuk berkomunikasi yang bisa diunduh secara gratis dengan fasilitas yang lebih lengkap seperti mengirim foto dan pesan suara. Namun di balik semua dampak positifnya, ada dampak negatif yang muncul bagi remaja, terutama bagi remaja yang sangat aktif menggunakan media sosial, yaitu membuat mereka menjadi malas dan lupa waktu. Ditambah interaksi secara tatap muka menjadi berkurang karena mereka memilih untuk berkomunikasi melalui media sosial. Lalu pengasuhan orang tua terhadap remaja yang kurang, terutama bagi orang tua yang tidak bisa menggunakan smartphone karena tidak dapat menggunakan media sosial. Melanjutkan dari topik barusan, dampak negatif yang dapat kita ambil yaitu maraknya kejahatan online seperti penipuan berbentuk website, maraknya pornografi, adanya kejahatan malware. Bagi yang tidak tahu, malware itu perangkat lunak yang sengaja dibuat yang dapat merusak apapun, yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, beladen, klien atau jaringan komputer. Kemudian motivasi yang dapat kami berikan yaitu kemajuan teknologi dalam beberapa tahun terakhir benar-benar mengubah seluruh skenario di dunia. Otomatis meningkat dari hari ke hari di setiap bidang yang memiliki dampak baik dan buruk pada kami. Hidup menjadi lebih mudah karena otomatisasi dan fasilitas yang lebih baik diberikan kepada kami. Tugas dapat memakan waktu beberapa hari untuk diselesaikan, tetapi sekarang dapat dilakukan dalam beberapa menit dengan bantuan otomatisasi. Tidak diragukan lagi, teknologi dapat menghemat waktu dan tenaga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pictures popping on my mind. All these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try.